Oke, baik. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai subject verb, kemudian subject verb agreement, mencari subjek dan predikat. Lalu ketika sudah menemukan subjek dan predikat, kita itu melihat hubungan antara keduanya, yaitu agreementnya. Apa sih agreement? Oke, tunggal dengan tunggal, jamak dengan jamak. Oke, naik satu step lagi ke tangga berikutnya, kita masuk ke kalimat majemuk, di mana kalimat ini predikatnya tidak hanya satu. Oke, keadaan ini boleh, jadi teman-teman akan menemukan dua predikat asal ada satu conjunction atau penghubungnya. Oke, contoh dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya sebagai kalimat majemuk bertingkat atau setara. Adanya induk kalimat dan adanya anak kalimat. Oke, seorang ayah membuat kopi di dapur, di mana saya sedang makan siang. Pada kasus ini kita menemukan dua predikat. Kalau predikatnya dua, maka syarat yang diminta oleh kalimat majemuk adalah menunjukkan satu buah penghubung, yaitu di mana. Jadi tugasnya teman-teman ketika di nomor 1, 2, 3 itu seperti ini ya. Membuat dua kalimat yang dijadikan satu. Itu. Lalu kalimatnya kalau disederhanakan gimana? Kalau disederhanakan kalimat yang pertama tadi ada ayah membuat kopi di dapur. Ini yang pertama. Kalimat yang kedua ada saya sedang makan siang di dapur juga. Jadi posisi dari kalimat pertama dan kalimat kedua atau tempatnya, keberadaannya itu adalah di dapur, sama keterangan tempat. Maka dengan seperti ini kita menggabungkannya sama-sama keterangan tepat dengan menambahkan conjunction di mana. Kalau kita mendapatkan waktu yang sama misalkan, ayah membuat kopi sekarang, saya sedang makan siang sekarang misalkan. Jadi posisinya sama-sama makan siang. Maka keterangan waktu itu nanti conjunction-nya bukan di mana, tapi kita menggunakan ketika. Nah, oke. Ketika itu akan menjadi penghubung. Kenapa dipilih ketika? Karena itu ada waktu yang menjadi keterangan. Poinnya kita menghitung predikat untuk menentukan penghubung atau conjunction. Lalu apa sih itu penghubung? Penghubung atau conjunction di sini dia itu menghubungkan dua buah predikat. Maka kita harus hitung dulu. Predikatnya kita harus hitung. Kalau predikatnya dua, maka penghubungnya atau conjunctionnya satu. Kalau predikatnya satu, kita perlu penghubung nggak? Nggak perlu ya. Nah, penghubung sendiri itu pembagiannya ada dua. Kemarin di hari Jumat, kalau teman-teman masih ingat ya, yaitu ada yang menghubungkan sesuatu yang setara, disebut sebagai koordinatif, lalu menghubungkan sesuatu yang berbeda, yang disebut sebagai subordinatif. Yang setara itu yang dalam satu kalimat, kalau yang berbeda itu pasti lebih dari satu kalimat. Koordinatif anggotanya, oke, kita ke anggota dulu. Anggotanya ada fun boys dan ada pair conjunction. Conjunction yang punya makna. Nah, sekarang kalau yang subordinatif itu anggotanya ada question word 5W1H, kemudian ada keluarganya adverbial family. Oke. Nanti kita akan ke sana. Oke, itu dulu ya, conjunction-nya dibagi dua. Oke. Lalu conjunction yang mana yang saat ini kita gunakan? Oke, ini dari tadi muter-muter aja sih, Sir. Ya. Oke. Sedikit ini ya, apa istilahnya intermezzo dulu. Melihat conjunction mana yang dihitung. Jangan sampai kita salah menghitung conjunction. Kenapa kok kita main hitung-hitungan di kelas bahasa, Sir? Ya,
rumusnya atau cara untuk melihatnya itu emang pakai hitung-hitungan gitu. Oke. Kemudian ketika conjunction-nya sudah ada, satu tangga lagi nih. Pastikan posisinya itu tepat. Oke. Kalau dia itu subjek, ya nanti kita menggunakan who. Ini berbicara dengan adjective clause ya, klausa kata sifat. Dan dia berupa person. Lalu kalau makna yang didapat itu berhubungan dengan adverbial clause. Maka di sini kita langsung cek saja. Daripada muter-muter teori, langsung ke contoh biar teman-teman langsung dapat wawasannya. I met my couple 3 years ago when I studied TOEFL in course. Predikatnya ada bertemu sama ada belajar. Dua buah predikat. Pada saat kita menemukan dua buah predikat, harus ada sebuah conjunction, yaitu when. Kenapa when yang dipilih? Karena di sini ada kata 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Keterangan waktu, maka kita menggunakan when. Contoh yang kedua, saya dulu mengunjungi universitas di mana ibu dan ayahku belajar bersama 10 tahun yang lalu. Ada visited, satu. Yang kedua ada studied. Conjunction-nya apa? Where. Kenapa kok nggak pakai when? Ya, karena di depannya itu ada keterangan tempat. Jadi kalau yang tadi keterangan waktu. Kemudian yang ketiga, I will visit my uncle because I need his advice. Kenapa pakai because, sir? Depannya di situ uncle. Apakah kalau ada uncle kemudian dia itu pakai because? Salah, menstabilo. Ada will visit sama need. Kenapa kok pakai because? Nah, ini teman-teman harus cari maknanya. Makna dari hubungan yang pertama dan yang kedua, atau makna hubungan dari I will visit my uncle dan I need his advice, itu adalah sebab akibat. Ya, digolongkannya menjadi seperti ini. Teman-teman bisa cek di bukunya ya nanti. Saya coba tunjukkan. Ketika ada waktu, yona waktu, itu ada when, after, since, by that time. Kemudian because tadi di sini. Ini digunakan untuk cause and effect, sebab akibat. Kemudian ada keterangan tempat, ada where, kayak gitu. Jadi pemaknaan atau hubungan dari kalimat pertama dan kalimat kedua itu yang paling tepat yang mana? Nanti kalau di TOEFL pertanyaannya gimana, Sir? Ya, itu tadi. Kadang kita diminta untuk memilihkan conjunction mana yang tepat. Kalau ada keterangan waktu, ya pakainya when. Jangan pakai where. Kalau where itu untuk keterangan tempat. Kalau dia sebab akibat, ada because. Dan semua conjunction adverbial setelahnya itu diikuti subjek terlebih dahulu. Jadi I met her at the restaurant where we could see a blooming flower di sini ya. Nah, setelah kata where itu ada subjeknya terlebih dahulu, yaitu we di sini. Ini menjadi ciri-ciri kalau ketika ada yang namanya conjunction adverbial, setelahnya wajib ada subjeknya. Kalau nggak ada gimana, Sir? Ya, kita salahkan dia kalau di error analisis ya. Kalau di mencari satu jawaban yang benar ya, tugas kita untuk mencarikan posisinya subjek dulu, baru verb. Keluarganya adverbial sudah. Lalu kita masuk ke conjunction adjektif dan noun clause. Nah, ini dua keluarga yang sebenarnya nggak bisa dipisahkan karena mereka itu memiliki aturan yang
sebagian besar sama. Contoh, ketika ada who itu untuk subjek dan subjeknya itu berupa person. Kalau subjeknya itu hewan, sir, misalkan kucing. Ya, kalau kucing berarti dia masuk ke non person dan juga posisinya sebagai subjek. Nanti kita pakainya adalah which. Kenapa nggak that, sir? Ya, that juga bisa kayak gitu ya. Tapi jarang sekali di TOEFL pakai that. Saya tambahkan di sini biar teman-teman memiliki pandangan juga bahwa that itu sebagai conjunction. Contoh, Rizal, who has a good sense of humor, is my best friend. Nah, di sini. Kenapa dia pakai who? Ya, karena depannya itu Rizal, ini orang, posisinya sebagai subjek. Contoh lain, sir. Nah, ini dia. Kita kasih contoh lain. My friend who wants to meet me has a special problem. Nah, dia pakainya who. Karena my friend orang posisinya sebagai subjek. Yang ketiga, kenapa nggak pakai who tapi pakainya whom di sini? Karena di sini itu dia sebagai objek, sir, ya. Ya, melihat objeknya yang coba dijelaskan. Saya bertemu dia perempuan yang saya sukai. Gitu. Lalu yang nomor 2. I arrive in my friend house whose has many room. Nah, pada kasus ini kita lihat dia pakainya whose. Kenapa pakai whose? Karena Kepemilikan. Betul sekali. Itu dia. Saudara dekatnya yaitu noun clause. Kita akan masuk sekarang. Who comes is our big question. Siapa yang datang adalah pertanyaan besar kita di situ. Nah, who comes itu sengaja dia menggantikan orang dan orangnya itu sebelum who tidak ditulis. Misalkan kalau di sini ada the next president who comes, presiden yang akan datang itu adalah pertanyaan besar kita. Jadi ketika ada yang namanya noun sebelum conjunction itu jadinya adjective clause. Tapi kalau nggak ada itu malah jadinya noun clause. Nah, teman-teman bisa memahami ya. Memahami apa, sir? Memahami kalau ketika dia itu sebelum conjunction who, which, atau how, depannya itu ada kata bendanya, maka dia adalah adjective clause. Tapi kalau nggak ada, itu dia menjadi noun clause. Contoh lagi, sir, nomor 1 masih belum paham nih. Kok kayak gitu gimana ya? Nah, ini yang kedua. I don't know, aku nggak tahu. Which she wants to buy, yang mana yang dia perempuan ingin beli. Jadi sebelum which itu emang tidak ada kata bendanya sebelum which di sini. Tapi kalau ada kata bendanya misalkan kita kasih sepeda. I don't know a bike, sebuah sepeda yang dia perempuan itu ingin beli. Kalau ada kata bendanya misalkan a bike, nah itu dia jatuhnya sebagai yang namanya yang namanya adjective clause itu. Dikatakan noun clause karena nggak ada nounnya sebelum conjunction. Kesehatan kita tergantung kepada seberapa banyak air yang ada di tubuh kita. Nah, di sini nih. How much water? Jadi sebelum how itu tidak ada yang namanya noun clause. Yang nggak ada yang namanya nounnya kayak gitu. Kok noun clause ya? Sorry, salah. Efek ini. Aduh. Second dinner ya. Let's move to the new point. Kadang kita itu merasa dibingungkan kapan question word menjadi kata tanya
dan kapan question word itu menjadi conjunction. Ini kata tanya atau ini kata hubung kayak gitu ya. Kan sama ya. What, ada where, di sini juga ada what, ada where. TOEFL itu kadang sengaja memberikan kita sebuah posisi di mana dia itu menjadi kalimat tanya. Tetapi teman-teman harus sadari dalam TOEFL itu nggak ada kalimat tanyanya. Maka pada saat kita bisa menemukan atau kita menemukan ada what do you want. Nah ini nanya nih. Ada do, kemudian ada subject, kemudian ada ordinary. Subjek yang memisahkan auxiliary dan ordinary, dia akan menjadi kalimat tanya. Oke, kalau dia ada ordinary-nya duluan, will misalkan, baru subjek, kemudian di sini ada verb ordinary, auxiliary. Oke, auxiliary itu kata kerja bantu kemarin ya, masih ingat? Nah, di sini ada it. Oke, ini verb utamanya. Ini nanya. Tapi kalimat pernyataan gimana? Seperti ini. What you want is possible. Atau where we will eat, I don't have any idea. Jadi ada what you want. Kalimat pernyataan. Where we will eat. Kemana kita akan makan. I don't have any idea. Subject, auxiliary, ordinary. Atau question word, subject, kemudian verb, ordinary. Jadi tidak ada yang memposisikan subjek di antara auxiliary dan ordinary. Itu menjadi kalimat tanya. Ya, sampai sini dulu. Oke, kita coba melihat-lihat eksplorasi dulu ya. Jadi tadi ada adjektif, kemudian noun, clause. Yang pertama ada adverbial. Udah 3 keluarga itu aja di dalam TOEFL. Kita tidak akan mempelajari keluarga lain. Cukup 3 itu. Adjective clause, adverbial clause, dan noun clause. Yang paling utama itu adverbial dan adjective. Nah, sekarang bentuk ringkasan. Oke, kalau nomor 1, 2, 3 tadi sudah. Sekarang nomor 4 dan 5. Bagaimana kita meringkas? Syarat meringkas. Loh, kenapa diringkas? Nah, ini dulu. Tadi kan ada kata ada kalimat yang sederhana, Sir. Kemudian kalimat sederhana yang jumlahnya 2 digabung menjadi 1, menjadi kalimat kompleks. Kenapa, Sir? Sekarang kok istilahnya dipendekkan lagi? Kenapa disederhanakan lagi? Ya, ini adalah materi ujian untuk structure and written expression. Fokusnya adalah pada sebentar, saya minum. Oke, balik lagi. Jadi fokusnya adalah kita itu mengetahui sebuah kalimat. Apakah dia itu kalimat sederhana, kalimat yang kompleks, kayak gitu, atau kalimat yang ringkasan. Apa bedanya kalimat sederhana dan kalimat ringkasan? Nah, kalau kalimat sederhana kan predikatnya 1, Sir. Ketika kalimat ringkasan nanti itu predikatnya ada berapa? Apakah 2 atau tetap 1, Sir? Ada 1. Jadi, terus apa bedanya kalau dia itu kalimat sederhana dan kalimat ringkas? Ayo kita lihat, kita cari tahu bersama-sama. Di sini keluarganya adjective clause dulu ya, subjeknya sama. Kalau subjeknya beda, nggak boleh diringkas. Oke, subjeknya harus sama. John who had eaten my cake is my partner. John yang telah memakan kueku itu adalah partnerku. Menjadi John eating my cake is my partner. Nah, itu ya. Di kalimat yang pertama, telah memakan, 1 predikat, kemudian ada 1 predikat lagi is. Ketika 2 predikat, kata hubungnya atau conjunctionnya 1 who di sini. Oke, ini kalimat majemuk. Lalu diringkas menjadi John eating my cake is my partner. Oke.
Meringkas itu berarti merubah bentuk verb. Oke, verb yang mana? Kan verbnya dua nih. Had, eating, sama is. Jadi verb yang dekat dengan conjunction. Jadi yang dekat-dekat dengan conjunction ketika diringkas ya dia harus dirubah. Lalu merubahnya gimana? Merubahnya ketika makna. Nah ini hati-hati juga. Karena TOEFL nanti juga akan ngasih pilihan teman-teman. Oke, kita disuruh milih nih, ini maknanya aktif atau pasif. Wah, kita meringkas saja masih belum tahu, ini sudah dikasih aktif sama pasif. Iya, jadi syarat untuk meringkas itu pastikan dulu kalimatnya me atau aktif atau kalimatnya di atau pasif. Kalau me, ringkasannya menjadi verb ing, eating, kayak gini. Kalau conjunctionnya kemana, Sir? Hilang. Jadi conjunctionnya dihilangkan. Pada saat meringkas, kita menghilangkan kata hubung atau conjunction dan merubah predikat yang dekat-dekat dengan dia. Kalau maknanya aktif menjadi verb ing, kalau maknanya pasif itu menjadi verb 3. Itu dia. Oke. Nah, kalau dihitung gimana, Sir? John eating my cake is my partner. Verbnya bukannya tinggal satu, iya tinggal satu is di sini. Tapi ada residual kayak sisa-sisa kayak gitu ya. Perubahan dari verb yang dirubah menjadi verb ing dan kelas katanya eating ini menjadi kata benda lagi kayak gitu. Jadi ciri-cirinya seperti ini, ada subjek John, kemudian setelahnya dikasihkan verb ing gitu. Yang pasif. Biar ada gambarannya. Sebuah kapal yang dicat warna biru is very fast, sangat cepat. Kapal bercat biru is a very fast. Jadi kapal yang bercat biru di sini. A boat painted blue is very fast. Okay. Teman-teman bisa pahami kalau dia di sini pasif, is dengan painted. Ada to be dengan verb 3. Oke, iya dia pasif ya. Menjadi painted. Oke. Kapal yang bercat biru itu cepat. Menjadi kapal bercat biru itu sangat cepat. Oh, sangatnya tadi ketinggalan yang pertama. Gitu. Begitu pula ada kereta di sini. Sebuah kereta yang dibuat di Jerman memiliki 2 lantai. Menjadi kereta buatan Jerman memiliki 2 lantai. Jadi conjunctionnya dihilangkan. Kemudian verb yang dekat dengan kata hubungnya atau conjunctionnya di sini. Predikatnya ini dirubah menjadi verb 3. Oke, pelan-pelan. Sampai sini dulu. Oke. Jadi meringkas, oke, teman-teman nggak perlu memahami subjeknya sama atau enggak. Loh kenapa, Sir? Karena soal di TOEFL itu pasti dibikin kalau soal ini bentuk ringkasan, subjeknya sama. Tidak ada istilahnya sebuah pertanyaan yang meminta kita untuk menjawab ini bisa diringkas atau enggak. Jadi teman-teman langsung ke tahap selanjutnya. Tahap apa? Tahap menentukan nanti ketika meringkas itu verb 3 atau dia itu menjadi verb ing. Bagaimana kita memastikannya? Ya, dengan cara kita tahu maknanya. Ini harus tahu maknanya nih. Kalau teman-teman bisa melihat dari tensesnya juga bisa. Kalau di situ tensesnya itu to be plus verb 3 maka dia pasif. Kalau dia itu tensesnya adalah present yang tambahkan s atau is ya berarti dia aktif. Itu juga boleh. Keluarga selanjutnya meringkas keluarganya adverbial clause. Duh, kenapa yang non clause nggak diringkas? Enggak. Oke, jadi TOEFL hanya minta adjective clause dan adverbial clause untuk bentuk ringkasan. Khusus untuk ringkasan yang berhubungan dengan waktu. Before, after, when. Oke, jadi conjunctionnya ada before, after, when, while, as. Pada saat kita menggunakan conjunction itu, conjunction yang berkaitan dengan keterangan waktu tidak dihilangkan. Ini penting nih. Oke.
karena dia menyalahi aturan. Selain itu, dia dihilangkan. Jadi, conjunction satu-satunya pada saat meringkas, baik itu adjektif atau adverbial clause, yang dipertahankan sampai akhir, itu adalah adverbial clause of time. Gitu. Nah, contohnya, before she cooks fried rice, she prepare the recipe. Menjadi before cooking. Pada saat menyederhanakan, di sini before-nya masih ada. Teman-teman bisa cek, before-nya masih dipertahankan. Tapi subjeknya hilang. Dan karena ini kalimatnya memasak, maka dia menjadikan dia menjadi verb ing. Yang belakang gimana? Sama. Jadi yang menjadi pokok perhatian, predikat yang dekat dengan conjunction. Entah nanti dirubah menjadi verb ing atau verb 3. Dan satu-satunya yang dipertahankan dan yang sering muncul juga itu adalah adverbial clause of time gitu. Kalimat pasif. Ya, di sini ada kalimat pasif. Because the smartphone is bought in traditional market, it doesn't have a guarantee. Ini masih adverbial ya, karena ada apa? Because, karena ada because ya, karena itu ya because itu. Gimana ya caranya? Pokoknya gini lah, gitu ya. Because itu termasuk adverbial clause of sebab akibat, cause and effect. Dia bukan waktu ya, karena bukan waktu maka dia dihilangkan. Karena diberi di traditional market, handphonenya nggak punya garansi, menjadi bought in traditional market, koma. Jadi because-nya hilang, subjeknya hilang, di sini pasif. Kalau aktif gimana? Sama. Ketika di sini aktif juga nanti subjeknya dihilangkan sama conjunction-nya. Okay. The smartphone doesn't have a guarantee. Gitu. Ya. Sampai di sini materi pertama kita sebelum kita masuk ke tenses. Feel free if you want to discuss something. Ya, daripada berlama-lama langsung ke soal saja. Nomor 1. The analyst announced the most important rating period for all network will come. Yang sudah memiliki jawaban silahkan diutarakan ya. Number 1. Oke, masih mencerna, baik. Di sini ada announcement 1 dan juga ada will come 2. Kita hitung-hitungan nih. Predikatnya 2. Oke, verbnya 2. Predikatnya 2 atau verbnya 2. Maka cari conjunction-nya. Conjunction-nya ada nggak, Sir? Apakah teman-teman menemukan? Charlie, Sir? Iya, the answer is Charlie. Benar sekali. When. Oke, karena subjeknya sudah ada di sini. When the most important, maka langsung aja Charlie. Correct answer, Charlie. Kenapa nggak A? Is that? Is itu verb lagi. Nanti verbnya 3 dong. Conjunction-nya cuma 1. Nggak boleh. Kalau verbnya 3, conjunction-nya 2. Oke. Of, preposisi? Enggak. Kita butuh conjunction ya. Do to itu preposisi juga. Yang artinya karena. Oke. Because itu kalau sebagai adverbial clause. Kalau do to dia yang artinya karena juga. Tapi kelas katanya preposisi. Loh, bukannya ada because of, Sir? Ya, sama. Oke, because of sama do to itu sama. Oke, atau sinonim. Nomor 2. Yang tidak tepat. Oke. Delta, Sir? Iya, delta. Correct. Setelah because, adverbial family itu selalu diikuti oleh subjek. Verb ing. Bukan setelah diikuti verb ing, tapi ada subjeknya dulu. Because it influence. Nah, gitu. Jadi setelah
conjunction ada subjeknya dulu. Jawabannya delta. Thank you. Nomor 3 sekarang. Oke. Seekor ulat sutra menyemprotkan cairan pengeras ke benang sutra atau ke benang. Comes into contact with air. Ketika dia itu akan berkontraksi dengan atau akan dikeluarkan bertemu dengan udara. When? Oke, kalau when itu harus ada subjeknya dulu setelah Oh, when. iya. C. Charlie, Sir. Charlie. Oke, kalau that it itu tidak tepat. Loh, kenapa nggak tepat, Sir? Di sini itu ada hubungannya kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, itu. Oke. Kan tadi sebelum bertemu dengan udara, maka disemprotin dulu tuh cairan pengeras. Kalau that itu artinya nanti menjelaskan yang kayak gitu ya. Oke. Another Delta. delta belum tepat. Delta nggak ada conjunction-nya. Ya, jawabannya adalah yang bravo. Nah, ini dia. Jadi akan ada us di sini itu sebagai conjunction, lalu it-nya itu sebagai subjek. Sebenarnya di sini kita lihat sebab akibatnya dari makna yang timbul, maka kita pilih bravo. Gitu, us, it. Oke, kenapa nggak that it? Nah, kalau that it itu nanti dia akan menjelaskan. Sorry, kok tiba-tiba berubah. That-nya itu balik lagi ke sig-nya ini. That comes into contact with air. Kalau ada it lagi, maka double subject. Kan yang berkontak dengan udara itu apanya? Yang berkontak dengan udara itu benangnya. Nah, yang benang bertemu, nah, itu kan harusnya yang bertemu, nggak usah 2 kali diulang. Maka it-nya ini redundant, kurang tepat juga. Lanjut ke nomor 4. Ya, feel free ya if you need more explanation untuk nomor 3. Kalau masih ada silahkan. Kalau belum ada nomor 4. Number 4 di sini. Number 4 Charlie, Sir. Iya, nomor 4 Charlie, benar sekali. Gens itu adalah benda jamak. Maka dia pakainya yang Charlie, which are. Oke, betul. Predikatnya ada are contaminated, satu lagi ada are consider. Jadi 2 predikat, kita membutuhkan sebuah conjunction. Nomor 5. Silahkan nomor 5. Delta. Iya, betul. Delta. How noise pollution can generate. Benar sekali. Jawabannya adalah yang delta. Conjunction how, subjeknya noise pollution, kemudian verbnya can generate, sama satu lagi ada are observing di sini. Nomor 6. Nomor 6. Bravo. Iya, bravo ya. Kalau when will a monkey itu dia bertanya. Harusnya when subjek dulu, a monkey will be carried. Nah gitu, jawabannya yang bravo. Terima kasih. Nomor 7 sekarang. Canadian geese itu artinya angsa-angsa yang berasal dari Kanada. Bravo, sir.
Iya, benar. Jawabannya yang Bravo. Ada yang masih bingung di sini kenapa jawabannya bisa Bravo? Kenapa nggak yang Delta, Sir? Delta kan di situ Arti nest apa, Sir? nest itu sarang. Ya, Oh, oke. Jadi angsa-angsa yang membangun sarang. Kalau yang Delta itu angsa-angsa yang dibangun sarang. Oke, saya coba menuliskan dulu pakai Epic Pen beberapa cara untuk menganalisa. Bentar. Harus saya stop sebentar, kemudian dimasukkan ke dalam seluruh layar. Ini dia. Nah, pada saat kita memiliki satu buah verb di sini dalam soal, itu kita memiliki 3 kemungkinan jawaban. Ya, jadi ada 3 possibility yang mungkin nanti kita temui. Yang pertama, pada saat kita tidak harus memilih verb plus conjunction. Jadi di jawaban itu bukan verb dan juga bukan conjunction. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, opsi yang kedua, kalau mau pilih verb, itu harus ditambahkan conjunction. Oh, nomor 1 harusnya ada no-nya ya. Jadi di sini tanpa verb dan conjunction. Jadi nggak ada. Tanpa. Dan opsi yang ketiga adalah opsi penyederhanaan atau reduction. Kalau reduction ya kita lihat kalimatnya ini aktif atau pasif. Hanaan. Oke, gini. Ingat ini yang tanpa. Kalau tanpa berarti ya dia bukan verb atau bukan conjunction. Nah, yang A itu verb yang building ini bukan verb ya karena verb ing kalau berdiri sendiri itu dia bukan verb. Maka ini bisa jadi nih. Kemudian yang satu lagi ada there are build. Oke, kok ada conjunction-nya? Iya, conjunction-nya di sini when. When itu dia kalau disederhanakan masih ada, kalau diutuhkan juga masih ada. Oke. Seharusnya gimana building ini ketika dia mau utuh? Utuh itu nggak disederhanakan. Harusnya ada subjeknya dulu, they. Setelah they itu ada verbnya, build. Verbnya verb 1 ya. Kayak gini. Oke, tanpa s karena dia jamak. Oke, when they build. Tapi nggak ada nih pilihan di sini when they build. Kenapa nggak yang delta? Kalau di delta ini benar secara structure, tapi salah secara makna. Jadi makna yang timbul itu akan menjadi rancu. Angsa-angsa Kanada membangun sarang. Kan harusnya angsa-angsa Kanada itu angsa-angsa Kanada dibangun sarang. Sorry tadi. Kalau are built itu pasif. Sedangkan kalau yang they build itu dia aktif. Kalau yang they are built itu yang pasif gitu. Oke. Gimana? Ada gambaran teman-teman? yes, sir. I got it. Oke. Ngelihat apa pilihan jawaban yang disediakan gitu. Nomor 8. Oke. Alpha, sir. Iya, alpha ya. Oke. Without that. Ya, without that bisa. Kalau maksa pakai that gimana?
Oke, yang pertama, opsi pertama, yaitu kita That hilangkan support. that-nya. Ya, kalau di sini mau dipakaikan that-nya, dia akan menjadi that support. Betul sekali. Oke. Feel free if you need more discussion. Selanjutnya kita akan masuk ke tenses. Nah, tidak menegangkan itu ketika tenses di TOEFL karena kita akan berhadapan hanya dengan 4 tenses dari 34 tenses yang ada. Jadi jangan terlalu takut ya. Kita harusnya termotivasi di sini karena mendapatkan diskon 90% dari 100%. Masih dikasih 10% masih tidak mau menghafalkan. Nah, ayolah hafalin lah. Yang pertama ada sebelumnya kita jelasin dulu kenapa ada 34 karena ada 16 tenses yang aktif, kemudian 10 pasif dan 8 nominal. Jadi totalnya ada 34. Jadi kalau teman-teman belajar grammar tentang tenses itu materinya sampai 34. Ya, tapi biasanya dikasihkan 16 saja sudah mual-mual ya itu. Oke, ya. Karena memang tidak semuanya itu digunakan. Oke, dan TOEFL itu ngetes ya atau dia itu menguji kita hanya menggunakan 4 buah tenses. Oke, yang aktif contohnya nih, she buys a new bag. Kalau yang pasif dibalik aja, tas baru dibeli oleh dia perempuan. Contoh kalimat nominal, the new bag is expensive. Tas yang baru itu mahal. Itu kalimat nominal. Nah, ini dia. Fokusnya hanya di simple present, simple past, simple future, dan present perfect. Jadi tidak jauh dari apa yang terjadi saat ini, kemarin, future. Ini masih yang simple aja ya, bukan yang continuous, itu juga enggak, atau present perfect continuous, itu juga enggak. Yang berikutnya adalah present perfect. Ini juga sering menjadi opsi kita untuk diskusi. Kadang kita tidak menyadari apa bedanya, kapan kita harus menggunakan simple past, kapan kita harus menggunakan present perfect. Kalau di sini dikatakan yang terjadi dahulu, kalau yang ini yang telah terjadi. Apa bedanya? Kan sama-sama sudah kejadian. Gitu. Kalau simple past itu bisa dikatakan ada ini ya dari beberapa referensi buku ya. Itu bilang kalau dia sudah lebih dari 1 kali 24 jam itu simple past. Tapi kalau masih dalam waktu 1 kali 24 jam itu pakainya present perfect. Misalkan saya telah makan, nah, itu. Ini masih di hari yang sama, gitu ya. Itu artinya kita masih pakai present perfect. Nah, tapi kalau saya telah makannya sudah lebih dari 24 jam atau kemarin, kita pakai simple past. Referensi yang lain mengatakan beda. Kalau efeknya itu sudah tidak terasa, itu kita pakai yang simple past. Tapi kalau masih kerasa, tadi kan makan ya. Kalau setelah makan itu saya masih kenyang, itu berarti present perfect. Kalau sudah enggak kenyang, itu pakai simple past. Nah, itu. Oke, nah terus kita pakai yang mana, Dar? Ya itu sebagai pertimbangan ada beberapa referensi. Ada juga yang bilang gini, nanti kita cari komposisi yang paling tepat untuk TOEFL. Referensi yang ketiga adalah mengatakan kalau kita itu sudah move on, nah itu, atau sudah tidak merasakannya lagi, kalau ini dari bidang mood ya, kalau tadi kan lapar atau nggak lapar, kalau ini misalkan suatu permasalahan teman-teman bilang, oke, kita lanjut ke step berikutnya. Jadi step yang tadi itu dianggap sudah lewat secara perasaan. Contohnya, pacaran aja deh. Kalau kita baru putus dan kita itu belum bisa move on, ya udah, kita pakainya present perfect.
Tapi kalau kita sudah bisa move on dan membuka diri untuk yang baru, maka kita pakai simple past. Lalu kalau dari TOEFL, gimana pandangannya? TOEFL memandang dari keterangannya. Jadi soal-soal di TOEFL yang berfokus pada tenses itu berpatokan pada keterangannya. Kalau ada keterangan yesterday berarti simple past. Oke. Kemudian ada since 2012, sejak 2012. Jadi since itu kan yang terjadi dulu sampai sekarang. Kalau itu masih kejadian berarti ya kita pakai present perfect. Kalau ada kejadian yang dulu dan selesai juganya dulu, kayak gitu ya. Oke, pada tahun sekian sampai tahun sekian. Ya udah, kalau tahunnya itu sama-sama sudah berlalu, kita pakainya simple past. Kayak gitu. Jadi pegangan kita yang pertama fokus di soal tenses itu adalah keterangan itu. Yang kedua dinamakan sebagai keseimbangan tenses. Kalau kalimat yang pertama nanti ada simple present, kalimat yang kedua juga simple present. Kalau yang pertama dia simple past, yang uh, yang pertama simple past, yang kedua juga simple past. Jadi harus setara. Kita lanjut ke rumus dulu. Ini mengingatkan kembali, saya rasa teman-teman sudah hafal semua rumusnya. So, I just remind you. Yang pertama ada simple present. Masih ingat ya rumusnya ya. Subject plus verb. Oke, verbnya itu plus S atau IS. Kalau dia itu tunggal. Kalau dia itu jamak maka verb satu aja. Di sini juga ada does not plus verb 1 gitu. Kalau pasif to be plus verb 3. To be-nya apa? Is MR. Oke. Ini sekilas saja mengulang. Lanjut ke rumusnya simple past. Verb 2 kalau dia itu sendirian, aktif. Kemudian kalau negatif ada did not plus verb 1. Kalau pasif to be plus verb 3. To be-nya was sama were. Kalau tadi di simple present to be-nya adalah is, MR. Future will verb 1, will not plus verb 1 kalau negatif. Pasif will to be plus verb 3. To be-nya adalah be di sini. Present perfect ada have atau has bertemu verb 3. Lalu have not plus verb 3, have atau has not verb 3, have atau has, have atau has bertemu dengan been dulu, to be-nya baru verb 3. Jadi to be-nya been. Di simple present to be-nya is MR, simple past ada was were, di future ada be, di present perfect ada been. Nah itu ya, ingat ya ada been. Kadang kita dihadapkan ke present perfect yang pasif. Jadi jangan melupakan present perfect pasif. Oke. Lanjut ke contoh soal. Nanti teman-teman nanti bisa ngisi sendiri kotak yang saya sengaja kosongkan di sini. Kemudian ini keterangannya, kalau ada always, usually berarti simple present. Yesterday, 2 days ago berarti simple past. Kalau ada tomorrow, the day after tomorrow, next week, next month, simple future. Since, for, already, just, yet, so, itu dari present perfect. Soal nomor 1. Experiment in the photograph of moving object while in the United States since 19th. Kayak gitu. Berarti kita butuh predikat. Alpha, sir. Iya, jawabannya adalah yang alpha. Have been conducted. Benar sekali. Ini dia. Thank you. Nomor 2. Kesesuaian tenses di sini. Kalimat pertama dia menggunakan simple present. Kalimat kedua dia menggunakan simple past. Jadi harus disesuaikan ke kata kerja yang tidak digarisbawahi di sini.
Jadi jawabannya jatuh ke yang Ah, iya, delta. Benar sekali. Remind. Iya. Selesai materi kita tentang subject verb conjunction. Oke. Jadi lalu yang ketiga ada tenses. Ya, latihannya bisa dilihat dilanjutkan mini test yang kemarin. Ada di mini test 3 dan mini test 4 halamannya di halaman 48. Ini dia. Waktunya 15 menit untuk 10 soal mini test 3 dan mini test 4. Halaman 48. Oke. Feel free if you want to discuss before we do your exercise. Sebelum kita melakukan exercise kita. Oke, cukup. Baik, selamat mengerjakan. Waktunya 15 menit. Kita ketemu jam 9.35. Nah, gitu ya. tadi sampai salah apa sih? Mini test 49 3, ya? 48 dan mini test 4, 49. Itu aja. Oke. Yuk, selamat mengerjakan. Yeah. Number 1, mini test 3. Hydrogen gas, bla bla bla, up about 78%. Ya, Delta sir. jawabannya adalah yang delta. Benar sekali. Sudah ada 2 buah verb di sini. Oh, satu aja. Is being used. Is being used. Constantly-nya sebagai apa? Constantly dia sebagai keterangan. Nah, itu. Jadi Adverbial. adverbial. Maka kalau kita menambahkan verb lagi, make di sini, semua jawaban kan ada verbnya, maka harus disertai conjunction. Ya, yang delta. Kenapa nggak yang alpha? Kalau alpha itu double subject, jadi dia mengulang. Udah ada nitrogen gas, masih ada it-nya lagi di situ. Gitu. Oke, nomor 2. Number 2. Bravo. Ya, jawabannya adalah yang bravo. Oke. Ada satu buah verb, maka dua, sorry. Yang pertama adalah is use, yang kedua adalah is. Maka kita butuh satu buah predikat, satu buah conjunction, yaitu because it. Bravo. Nomor 3. Charlie. Iya, Charlie. Setelah after, ini harusnya ada Completing. subjek Verb ya. sir. Gerund ya? Ya, dijaren kan boleh. After completing bisa, atau after, oke, subjeknya they completed their degree in engineering. Nah, itu juga bisa. Jadi ada subjek setelah after, atau karena ini kalimatnya itu aktif, dia digantikan menjadi kalimat sederhananya, yaitu completing. Betul. Selanjutnya nomor 4 dan nomor 5. Number 4 alpha sir. Iya, nomor 4 alpha. Di sini ada waktu. When. Ya, harusnya di sini when. Benar sekali. Nomor 5. 5 Charlie. Ya, nomor 5 di sini jawabannya adalah yang Charlie. Kenapa Charlie? Karena setelah Bukan conjunction, pertanyaan. ini bukan kalimat pertanyaan tapi pernyataan. Jadi subjek dulu. Medianya dulu Head. ditaruh di depannya head. Gitu. Ya, itu nomor 1 sampai nomor 5. Oke. Bisa diikuti ya. Nomor berikutnya nomor
1 juga, tapi untuk yang mini test 4. Oke. Charlie, Iya, benar, Charlie. Mhm. Ada Z sebagai conjunction, exited, ini verb 2. Oke, verb 2. Kenapa verb 2? Karena di sini ada was. Ini juga verb 2. Kenapa nggak yang bravo, Sir? Nah, itu misalkan ya. Karena kejadiannya sudah berlalu. Oke, for almost 2 century. Jadi selama 2 tahunnya itu sudah berlalu. Oke, maka yang dan kalau yang nomor. Bravo itu kan pakainya have, sir, bukan has. Oke. Iya, Kan have benar. untuk jamak. Iya, have untuk yang jamak. Benar sekali. Lihat dari situ juga bisa. Nah, thank you. Nice discussion. Number 2 sekarang. I think alpha. Oke. Incorrect. Mhm. Karena saya baca yang di time signalnya itu dari from time to the time itu masuknya ke simple present, sir. Iya. Iya, yang saya baca di halaman berapa ya tadi? Mm, Halaman 40 itu. dari tahun ke tahun dia Uh, simple uh, uh. present. Iya. Nah, lihat dulu ini ya, tahun ke tahunnya itu seperti apa? Apakah tahun itu sampai sekarang, sampai saat ini, atau tahun ke tahunnya itu sudah berlalu? Nah, di situ ya. Jadi kurang lengkap di halaman 40 tadi. Seharusnya ketika ada tahun ke tahunnya itu sudah berlalu, di sini tahunnya sudah lewat, maka dia itu mengikuti simple past karena sudah berlalu. So, Seperti Bravo, sir ya. yang bravo, iya, yang verb 2. Hmm, benar sekali. Nomor 3. Delta. Belum dihapus, sebentar. Nomor 3, delta. Oke, moved, ada D-nya, harusnya verb 2. Last Verb 2, September yes. ya. Nomor 4. Bravo. Oke, bravo, harusnya dia. Grew. Iya, Grew, grew. apa? Grew. Iya. Grew, grown. Verb 2. Nomor 5. Charlie. Iya. Fell. Oke, Charlie jawabannya benar. Bukan fell. Tapi kerajaan Roma itu bukan jatuh, tapi dijatuhkan. Nah, itu kan. Dijatuhkan. Oh ya. Nah, berarti Has has been been. Oke, fallen. ya has been fallen. Betul. Oke, jawabannya yang Charlie, pembenarannya has been fallen. Oke, feel free if you have a question. Oke, sampai di sini untuk malam hari ini. Besok kita masuk ke dalam materi comparison degree, parallel structure, kemudian ada bentuk verb sama pronoun. Oke, ada 4 materi kalau besok. Tapi materinya tidak sepadat ini, jadi lebih kepada uh, bagaimana cara menghadapi soal-soal di error analysis. Kalau untuk reading kapan, sir ya? Materi reading. Untuk reading nanti di hari terakhir kemungkinan. Hari Karena terakhir. itu. Atau di periode berikutnya. Ikut aja Periode nanti. berikut mulainya kapan, sir? Aduh, kurang tahu saya. Nanti bisa kontak ke admin atau Mr. Hamid periode berikutnya kapan. Setelah periode ini seharusnya ya. Setelah periode ini itu kalau normal itu lanjut periode selanjutnya. Itu. Kalau kita untuk periode berikutnya apakah gratis, free charge, sir? Iya, saya rasa kalau memang istilahnya teman-teman itu masuk kelas reguler, maka nanti kalau ngurang lagi ya gratis, sudah gratis, free mengulang kayak itu. Jadi Tapi untuk mhm. periode berikutnya itu apakah pembahasannya sama, sir, dengan periode yang sekarang? Oke, pembahasannya berbeda. Jadi kalau periode selanjutnya itu nanti tetap kita membahas listening, tapi cuma satu pertemuan listeningnya. Lalu strukturnya 4 kali juga, materinya sama, tapi soalnya berbeda semua. Jadi teman-teman seperti belajar kembali dengan pertanyaan dan contoh yang berbeda. Nah, itu.
Kemudian yang reading, karena ini fokusnya di reading, nanti readingnya itu kita ada 4 kali pertemuan. Nah, itu. Jadi di minggu kedua biasanya. Minggu kedua itu kita sudah membahas reading. Mulai dari main idea, jenis pertanyaan main idea sampai dengan pertanyaan yang berkaitan dengan point of view. Nah, itu. Okay. Feel free if you have another question kalau ada yang lain. Jadi pantau terus aja kalau emang ada. Tapi kalau nggak ada dan istilahnya pengen belajar, nanti saya kasih link videonya aja dari rekaman teman-teman yang sudah terdahulu belajar reading. Itu juga bisa. Nah, gitu. Good idea, sir. Yes. Pokoknya kalau ada siswa yang mau belajar itu saya siap memberikan arahan semampu saya. Pokoknya tetap semangat aja. Gitu ya. Oke, thank you untuk hari ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Oke, semoga sahurnya tidak kerinan lagi.